Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Rosinus Solihat dari SMA IT Nurul Fajri. Saya Nunung Nur Kamalia dari SDN Telaga Asih 01. Dan saya Ade Rostiana dari SDN Sukajaya 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rosi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Nunung. Nunung sendiri apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching ini ya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama, saya juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, baik itu kegiatan coaching kita hari ini, coaching dan coach yang akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi jawaban coachnya. Nah, jangan lupa ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini itu pertama passion mendengarkan aktif Bu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi gitu ya. Jadi pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan tentu saja memberikan pertanyaan-pertanyaan berbeda dan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator apa yang ingin Ibu ada dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah cara mengatasinya. Oke, kan dulu observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching ya terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Sama-sama Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Rosi. Apa kabarnya nih Bu Ade? Alhamdulillah kabar saya baik. Mudah-mudahan Bu Rosi juga baik ya. Alhamdulillah saya baik. Kini nih Bu Ade, dengar-dengar Ibu akan ada yang mau disampaikan nih kepada saya. Apakah betul seperti itu Bu? Iya betul Bu. Jadi ada permasalahan di sekolah saya. Jadi saya ingin meminta masukan atau mungkin arahan dari Ibu. Baik Ibu, kita punya waktu kurang lebih 15-20 menit ya Bu ya. Baik. Untuk Ibu nanti kita ngobrol-ngobrol menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade, apa kabarnya? Nggak apa-apa lah, nanti kan udah ada yang tadi langsung Ibu langsung. Gak apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah saya baik-baik juga Bu Ade. Oh iya Bu, dengar-dengar Ibu ada yang disampaikan kepada saya. Apakah betul seperti itu Bu? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan tentang permasalahan di sekolah saya ya, yaitu guru-guru saya. Oh ya, sepertinya kita tidak membutuhkan waktu banyak ya Bu. Mungkin antara 15-20 menit. Silakan kalau Ibu mau diceritakan. Iya. Jadi begini Bu, terkait dengan rekan sejawat saya di sekolah ya. Jadi model dan metode pembelajaran yang mereka gunakan itu konvensional. Jadi ya ceramah terus. Jadi itu mengakibatkan siswa merasa bosan. Jadi yang ingin saya lakukan membantu mereka lah untuk mengurangi proses pembelajaran yang terkesan monoton dan kurang variatif. Baik, kalau saya bisa garis bawahi dari obrolan kita kali ini adalah yang permasalahan yang Ibu hadapi ini adalah dari rekan-rekan guru Ibu ya Bu ya, yang kurang variatif dan inovatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Betul Bu. Media dan model yang mereka gunakan itu
monoton ya. Jadi kurang variatif dan inovatif. Kira-kira dari obrolan kita hari ini nih Bu, perubahan apa yang Ibu harapkan? Saya ingin mendapatkan masukan atau ide dari Ibu tentang perubahan yang ada di sekolah saya. Jadi saya bisa membantu rekan-rekan di sekolah saya tingkatkan kompetensi mereka dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif. Baik, tadi yang Ibu harapkan adalah perubahan ya Bu ya. Iya, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya. Saya ingin adanya perubahan seperti penyampaian metode, model pembelajaran, dan media yang mereka gunakan itu bervariasi. Misalkan dengan menggunakan aplikasi seperti sekarang yang sedang viral seperti Quizizz, dan paling tidak mereka menggunakan model pembelajaran inilah presentasi dalam bentuk PowerPoint. Setidaknya anak lebih lebih tertarik bagi anak, jadi lebih meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Seperti itu Bu. Baik, dari yang Ibu tadi sampaikan mengenai pembelajaran ya Bu yang bervariasi, itu kan idealnya itu ada di level 10 ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira di sekolah Ibu nih sekarang berada di level berapa nih Bu? Berdasarkan pengamatan saya masih di level 5 ya Bu, karena di sekolah saya benar-benar masih kurang dalam menggunakan metode dan media pembelajaran yang inovatif. Jadi seperti itu. Baik, di level 5 ya Bu ya? Iya. Di kondisi sekarang ini. Nah, kira-kira di level berapa nih yang bisa Ibu tingkat? Untuk peningkatan yang saya inginkan, yang saya harapkan itu nggak muluk ya Bu ya. Saya ingin ya paling tidak ada di level 7 lah, karena kan mengingat di sekolah saya masih banyak guru-guru senior yang mungkin perlu beradaptasi dengan peningkatan teknologi sekarang. Jadi segitu dulu lah untuk saat ini. Baik, perubahannya dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Ade sendiri nih, usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, untuk sejauh ini saya baru memikirkan tentang metode mentoring ya Bu, atau pendampingan individu. Jadi saya secara face to face berbicara dengan rekan sejawat tersebut. Jadi tidak ada kesan menggurui. Jadi lebih ke sharing tentang penggunaan metode atau model yang bisa mereka terapkan di kelas mereka masing-masing. Baik, tadi kan yang Ibu rencanakan adalah metode mentoring ya Bu ya. Iya. Nah, selain rencana mentoring tadi, kira-kira ada strategi lain nggak yang pernah Ibu lakukan di sekolah ya, dan yang membuat teman-teman tuh nyaman dengan apa yang Ibu lakukan? Iya, mungkin yang baru saya pikirkan itu pengadaan workshop atau pelatihan-pelatihan yang bisa diadakan di sekolah. Tapi untuk sejauh ini masih dalam bentuk bayangan saya, karena untuk menerapkan hal tersebut kan membutuhkan waktu, biaya, juga harus mencari narasumber yang kompeten dalam bidang ini ya. Jadi saya juga perlu berdiskusi dengan banyak pihak untuk melakukan hal itu. Baik, dari tadi 3 rencana yang akan Ibu lakukan kan, tadi ada mentoring ya Bu ya, kemudian pendampingan individu dan juga pelatihan atau workshop. Nah, kira-kira dari ketiga ini nih Bu, mana yang menurut Ibu lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasinya di sekolah? Dari dalam jangka waktu terdekat sih saya lebih cenderung ke mentoring ya Bu ya, karena tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya, jadi lebih cepat lah sasaran yang bisa saya lakukan seperti itu. Baik, kegiatan mentoring ya Bu. Nah, untuk kegiatan mentoring ini nih, kira-kira Ibu membutuhkan support atau bantuan dari siapa nih agar kegiatan mentoring ini bisa terlaksana? Iya, yang pertama saya pasti minta bantuan ke kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, karena untuk memberikan ide atau gagasan yang bisa membantu saya, membantu para rekan sejawat saya dalam menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Dan saya juga bisa membantu rekan-rekan yang mengerti IT lebih mendalam, jadi bisa membantu mentor guru tersebut dalam melakukan, misalkan membuat media pembelajaran yang inovatif seperti presentasi, jadi anak lebih tertarik kalau melihat dalam bentuk visual. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara kolaborasi ya Bu ya? Iya, kolaborasi dengan rekan-rekan kerja Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa merealisasikan kegiatan ini? Iya, untuk kegiatan itu saya inginnya secepatnya ya Bu, kalau bisa ya besok, karena semakin cepat saya melakukan kegiatan mentoring ini pasti akan lebih cepat juga rekan-rekan saya terbantu dan bisa merealisasikan pembelajaran yang bermakna dan bervariatif untuk anak-anak.
Oke, bagus Bu Ade. Kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah saya udah ada sedikit gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara-cara saya yang bisa saya lakukan untuk membantu rekan-rekan di sekolah saya agar dapat menciptakan pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan kreatif. Dan saya juga bisa mencari ide bagaimana atau siapa yang bisa saya minta perbantukan ya untuk membantu saya memuluskan kegiatan mentoring. Alhamdulillah Bu Ade sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Baik, nanti saya tunggu kabarnya Bu Ade dan tunggu lagi cerita-cerita Bu Ade lagi nanti setelah melaksanakan kegiatan mentoring ya. Semoga rencana-rencana Bu Ade melakukan kegiatan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah dapat berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Rosi atas masukan dan sarannya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Baik, sama-sama Bu Ade. Mungkin lain kali kalau ingin ada diceritakan, Ibu bisa menghubungi saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya di lain kesempatan. Oke, mungkin segitu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Dono. Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Ade. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu ya, pasca observasi ya yang sudah Ibu lakukan. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya, yang tadi proses coaching yang Ibu lakukan dengan coaching itu Ibu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach ya Bu ya. Pertanyaan terakhirnya Bu ya sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah saya ingin lebih memahami lagi bagaimana proses Tirta, sehingga nanti ketika saya melakukan coaching lanjutan menjadi lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah, semoga kedepannya bila kita melakukan proses coaching bisa lebih baik lagi alur Tirtanya ya Bu ya. Demikian Bu proses observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nono. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan menceritakan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati apakah sesuai dengan rubrik penilaian, menggunakan alur Tirta atau belum. Terus juga kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee menanggapi atau merespon pertanyaan dari Ibu untuk menggali potensi yang ada pada dirinya. Dan jangan lupa ya Bu, coaching ini juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan adalah passion untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya.
Untuk pertanyaan yang kedua ya Bu, potensi atau kemampuan apa yang ingin dikembangkan secara spesifik dalam observasi? Yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Dan untuk video terakhir ya Bu ya, indikator apa yang diinginkan Ibu ada dalam proses coaching kali ini? Indikatornya saya ingin coaching itu bisa menemukan permasalahannya bisa terselesaikan, solusinya dengan baik gitu. Ya, baik ya Bu ya, demikian untuk pembicaraan kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya dengan coach Ibu, semoga coach bisa terbantukan menemukan masalah, menemukan solusi dari permasalahan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Belum sendiri apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Ibu. Saya dengar Ibu akan menyampaikan sesuatu kepada saya. Apakah kira-kira itu Bu? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik Ibu, tapi sebelumnya kita hanya mempunyai waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, terkait dengan rekan guru-guru di sekolah saya itu ketika menyampaikan metode pembelajaran itu masih menggunakan metode ceramah lagi. Jadi belum menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif dan kreatif, sehingga membuat siswa itu merasa bosan dan kurang meminati pelajaran karena memang metodenya masih konvensional seperti itu. Oke, dilihat dari permasalahan Ibu yang perlu kita garis bawahi adalah kurangnya pembelajaran yang bervariatif dari guru-guru ya Bu ya. Apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Setelah kita melakukan pembicaraan ini, yang ingin saya harapkan adalah adanya perubahan Bu di sekolah saya dalam hal penyampaian guru-guru metode ataupun teknik pembelajaran. Jadi Ibu ingin ada perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Perubahan dalam hal ketika penyampaian metode atau untuk menyampaikan metode pembelajaran. Oke. Dari yang Ibu sampaikan itu dengan menggunakan metode lalu metode yang bervariatif ya Bu ya, itu kan berada di angka level 10 ya Bu ya. Nah kira-kira Ibu ingin mencapai di level berapa nih Bu? Di sekolah Ibu sekarang sudah berada di level berapa Bu? Saya kira sih masih di level 5 ya Bu, karena memang masih banyak guru senior yang memang masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian ketika menggunakan metode pembelajaran yang baru. Oh ya, berarti masih di level 5 ya Bu ya. Level berapa kira-kira yang akan Ibu capai? Saya sih nggak muluk-muluk ya Bu, mungkin ya sampai level 7 lah, karena memang itu tantangannya memang karena masih ada guru senior gitu yang masih perlu adaptasi ketika memulai hal-hal yang baru. Ya, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu terapkan untuk meningkatkan pembelajaran yang meningkat itu ya Bu, dari level 5 ke level 7? Saya mungkin akan melakukan mentoring face to face kepada teman-teman sesama rekan guru. Contoh misalnya pendampingan individu gitu. Kalau pendampingan individu kan tidak menggurui ya Bu ya, tapi memang mendampingi gitu. Strategi apa nih yang akan Ibu terapkan? Kalau misalnya selain metode mentoring, mungkin saya akan menggunakan metode workshop atau mungkin pelatihan. Tapi sebelumnya saya mungkin akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah atau dengan wakil kepala sekolahnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran rekan-rekan guru di sekolah saya. Oke, berarti dari ketiga metode ini ya, dari metode mentoring, lalu pendampingan individu dan metode workshop ya. Kira-kira dari metode mana ini yang Ibu merasa nyaman yang Ibu lakukan?
ya yang memungkinkan untuk saya lakukan adalah metode mentoring, karena memang kalau misalnya workshop atau misalnya tadi pelatihan itu kan membutuhkan waktu juga, membutuhkan biaya juga, kemudian kita harus mencari narasumber yang kompeten di bidangnya gitu. Jadi mungkin yang akan segera dilaksanakan adalah dengan metode mentoring. Oh, jadi Ibu akan menggunakan metode mentoring ya Bu ya. Kira-kira support dari mana nih yang Ibu perlukan untuk mendukung kegiatan Ibu tersebut? Saya akan bekerja sama mungkin dengan tim IT di sekolah, gitu. Ada tim IT juga mungkin nanti akan konsultasi juga dengan bagian kurikulum. Bagaimana nih caranya agar mentoring ini bisa berjalan sesuai harapan agar kompetensi guru bisa meningkat. Oke, baik. Berarti Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu ya dengan rekan guru dan juga mungkin dari kepala sekolah juga ya. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama nih Ibu akan segera menyelesaikan target Ibu? Insya Allah sih saya akan mulai melakukan mentoring tersebut di minggu depan, tentu saja setelah saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, bagian kurikulum, dan juga bekerja sama dengan rekan guru yang lain. Oke Bu Rosi, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang Ibu sudah dapatkan Bu? Dari percakapan kita pada hari ini Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, yaitu dengan melakukan mentoring. Kemudian juga tentu saja dengan berkolaborasi dengan rekan guru yang memiliki kemampuan IT atau misalnya berpengalaman dalam penyampaian media pembelajaran yang lebih baik, kreatif dan inovatif. Oke, alhamdulillah ya Bu. Berarti Ibu sudah ada gambaran tentang bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. Baik Ibu, saya tunggu kabar-kabarnya Ibu, kabar baik Ibu sudah menyampaikan kepada teman-temannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan solusi dari apa yang saya hadapi. Sama-sama Bu Rosi, saya juga ucapkan terima kasih. Jangan sungkan bila Ibu ingin menceritakan kembali apapun ya kepada saya. Terima kasih Bu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Nunung, tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Bu Rosi. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu pasca observasi tadi. Apa saja indikator yang sudah tercapai dari Ibu saat melakukan coaching tadi? Ya, indikator yang sudah capai dalam proses coaching ini, saya sudah melaksanakan alur tirta ya, dimana di sini menanyakan tujuan, lalu identifikasi rencana dan aksi, juga rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menentukan solusi-solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer memang proses coaching tadi Ibu dengan Bu Rosi sudah menerapkan alur tirta ya, dan juga Ibu mampu berusaha menggali potensi coaching sehingga coaching juga bisa menemukan solusi atas permasalahannya dengan potensi yang beliau miliki. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu menggali potensi, kehadiran penuh. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi bersama Bu Rosi? Kompetensi yang ingin saya capai yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya dapat melaksanakan coaching ini dengan baik. Baik ya Bu, demikian observasi kita hari ini. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Ade hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Rosi juga baik ya. Alhamdulillah saya kabar baik. Ayo Bu Ade, nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Betul Bu. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Ibu. Gimana Bu? Ya, nanti pada saat Ibu melakukan coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian coaching seperti apa nanti Ibu ketika melakukan coaching, apakah sudah melakukan sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih Bu, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Gimana Bu, boleh Bu? Ya. Untuk yang pertama, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu pastinya saya tentang kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Potensi coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua juga ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, di antara yang ketiga tadi ini Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam Ibu melakukan observasi nanti? Baik Bu, jadi hal yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik itu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator apa nih Bu untuk menilai ketercapaian itu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini yaitu pasti saya ingin coaching mendapatkan solusi atas masalahnya, tentunya dengan potensi yang ada ya. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan tersebut sehingga bisa menggali potensi beliau. Jadi coaching tersebut itu bisa tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara dan langkahnya seperti itu. Jadi saya cuma mengarahkan coaching. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu coaching bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Nanti silakan Ibu melakukan proses coaching dan silakan melakukan dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching nanti kita ketemu lagi ya Bu, kita ngobrol lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, silakan Ibu melakukan proses coaching. Assalamualaikum Bu Nuno. Waalaikumsalam Bu Ade. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Ade sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Memang saya dengar ingin menyampaikan sesuatu. Apa itu? Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Iya, baik Bu. Tapi saya cuma ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu. Silakan, Ibu mau menceritakan apa? Iya, gini Bu, terkait dengan rekan kerja saya di sekolah. Mereka itu masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, jadi tidak bervariatif, jadi itu aja. Jadi sehingga membuat siswa menjadi bosan, tidak bersemangat seperti itu. Padahal kita lihat sekarang itu zaman kan sudah semakin maju, teknologi juga sudah semakin canggih. Kita kan bisa menggunakan metode yang sedang marak sekarang ini ya Bu ya. Seperti puisi, lalu kita juga bisa menggunakan PowerPoint gitu loh Bu. Jadi pembelajaran itu bisa lebih menarik lagi gitu loh Bu. Nggak bikin siswa bosan ya Bu ya? Iya betul. Ibu berarti sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan metode konvensional ya? Iya betul. Gitu. Jadi jarang menggunakan IT. Seperti itu Bu? Iya betul Bu. Saya menggunakan konvensional gitu Bu. Jadi membuat anak-anak menjadi bosan, tidak bersemangat gitu Bu. Baik, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin adanya perubahan dalam cara mengajar rekan-rekan kerja saya Bu, guru-guru yang lain lah di sekolah seperti itu. Ya, jadi Ibu ingin adanya perubahan ya dalam metode maupun model pembelajaran yang dilakukan rekan-rekan Ibu di sekolah. Nah, jadi cara mengajar ya Bu yang diubah? Iya betul Bu, saya ingin ada perubahan dengan cara mengajar dari rekan-rekan guru yang lain. Yang seperti saya bilang tadi tuh Bu, yang sekarang tuh sudah berkembang
pembelajaran yang inovatif, menarik. Lalu ada juga kan sekarang yang lagi marak itu kan pembelajaran puisi ya Bu ya. Nah terus juga saya berharap juga sih teman-teman bisa menggunakan PowerPoint padahal sudah disediakan di sekolah, tinggal menggunakan saja gitu loh Bu. Fasilitas ada ya Bu? Iya. Berarti yang Ibu inginkan pembelajaran yang bervariatif. Nah pembelajaran variatif itu kan emang dibilang ideal ya, bisa di skala 10 ya. Kira-kira di sekolah itu sekarang ada di level berapa? Iya, skalanya itu masih berada di level 5 sih Bu ya. Karena masih banyak guru-guru yang senior yang apa ya belum mau melakukan perubahan gitu loh Bu. Mungkin bukannya belum mau perubahan, jadi belum beradaptasi perkembangan zaman. Oke, kira-kira apa yang Ibu inginkan, berada di level berapa kemampuan guru di sekolah itu untuk menggunakan pembelajaran yang variatif? Yang ingin saya tingkatkan yaitu mungkin berada di level 7 ya Bu ya. Karena untuk mencapai level 10 itu masih terlalu berat, masih terlalu saya sih nggak muluk-muluk sih ya. Kita kan memerlukan proses ya. Jadi mungkin di angka 7 dulu untuk sementara. Ya, kalau sudah begitu, sekarang langkah-langkah apa aja yang kira-kira sudah Ibu rencanakan untuk bisa membantu rekan-rekan Ibu di sekolah? Saya sih masih baru memikirkan atau baru saya rencanakan ya Bu ya. Saya ingin mengadakan kegiatan seperti mentoring atau pendampingan individu gitu Bu. Jadi antara guru dengan guru ya, sementara untuk masih face to face aja gitu Bu. Jadi Ibu ingin melakukan mentoring ya. Selain kegiatan mentoring atau pendampingan individu itu, strategi apa lagi yang Ibu akan lakukan untuk membantu rekan-rekan di sekolah ini? Cut dulu. Mulai. Ya, mungkin kalau bukan metode mentoring, saya akan mencoba workshop ya Bu ya. Tapi kan workshop itu memerlukan waktu dan biaya. Nah itu juga perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah, lalu juga dengan kurikulum seperti itu Bu. Ya, kalau sudah seperti itu kendalanya berarti lebih baik mentoring ya Bu ya. Jadi mungkin lebih menghemat biaya, tapi yang namanya proses kita harus laksanakan kalau memang dibutuhkan. Kalau untuk mentor ini kan lebih efisien dan sasarannya juga lebih tepat ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu mintai bantuan untuk membantu Ibu dalam melakukan mentoring? Dalam melakukan mentoring ini saya membutuhkan teman ya. Saya rencananya teman saya yang jago IT lah seperti itu, saya minta bantuan ke beliau gitu. Juga mungkin juga minta bantuan dari teman-teman yang sedikit lebih bagus IT-nya seperti itu Bu. Ya, baik Bu, berarti nantinya Bung akan mengadakan kolaborasi dan adakan sejawat ya? Iya, betul. Ya. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara coaching kita ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari coaching kita hari ini? Saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan mengajar di sekolah dalam kegiatan mentoring ini ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran bagaimana cara Ibu menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi untuk rekan sejawat Ibu. Saya tunggu ya Bu kabar selanjutnya. Jadi kita bisa berbagi informasi lagi tentang rencana-rencana Ibu ke depannya. Semoga teman-teman Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Ibu baik, terima kasih banyak ya Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan sharing saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan ada perubahan terhadap pengajaran di sekolah saya nantinya Bu. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada sesuatu yang diceritakan Ibu langsung saja bisa hubungi saya di lain kesempatannya. Itu aja ya Bu ya dari saya izin pamit. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik Bu Ade, bagaimana tadi hasil proses coachingnya Bu? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, dan saya juga menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab kepada coaching, sehingga alur tersebut memudahkan saya untuk menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan membantu beliau untuk menemukan solusi atas permasalahan. Alhamdulillah nih Bu Ade, setelah melakukan observasi tadi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan nih Bu yang saya akan tanyakan kepada Bu Ade ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Ade? Alhamdulillah di coaching tadi bersama Bu Nung, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan juga tanggung jawab yang akan digunakan atau diterapkan oleh coaching tersebut, sehingga hal tersebut memudahkan saya untuk bisa menggali potensi yang ada pada coaching untuk dapat menyelesaikan masalah atas yang terjadi pada diri. Baik, jadi tadi Bu Ade sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, apa yang saya ambil tadi juga ada beberapa catatan nih Bu. Tadi Bu Ade sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian juga tadi Bu Ade sudah mengarahkan coaching ya untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching, dan juga tadi Bu Ade sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi Bu Ade lakukan dengan coaching sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya itu sesuai dengan alur tirta ya Bu. Dan juga Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi kepada Bu Nung, sehingga membuat coaching bisa menemukan masalah dari permasalahannya, dan juga Bu Ade sudah melakukan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu baik. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup akhir pembicaraan kita kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching tadi itu, saya ingin lebih memahami proses alur tirta itu dalam pendekatan coaching, sehingga saya akan melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu ya Bu ya, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Bu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.